Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sudah bersama Kang Ratno Timur. Ya, Kang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Ya. Kang Yusuf gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ya, Kang Ratno sendiri diundang kemari ya untuk sedikit wawancara ya. Terima kasih ya Kang ya, atas kedatangannya. Terima kasih. Di DPD Gelora Kabupaten Bogor menjabat sebagai apa? Bisa Ya, mungkin bisa dijelaskan. alhamdulillah saya menjabat pada saat ini sebagai sekretaris umum di DPD Kabupaten Bogor Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ya intinya menjelang tahun kedua ya, kita DPD Kabupaten Bogor ini, Partai Gelora ini baru menjelang 2 tahun. Oh, berarti bulan besok ya Kang ya? Ya, rencananya tanggal 28 Oktober adalah ulang tahun kita yang kedua. Yang kedua. Kerasa ya Kang ya, udah 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Iya, perasaan baru kemarin Kang diresmikan ya. Betul. Berarti sedikit lagi menjadi peserta pemilu Kang ya, insya Allah Kang. Mudah-mudahan, Ya, amin, insya minta Allah. doanya kepada masyarakat Amin. Kabupaten Bogor. Ya. Sebagai sekretaris DPD Gelora Kabupaten Bogor, apa saja yang sudah dilakukan langkah-langkahnya? Oh iya, yang pertama adalah kita memperkenalkan dalam artian sosialisasi partai, kemudian juga kita mengadakan roadshow yang udah beberapa kali kita lakukan di bulan Desember 2020 kita melakukannya 2000 sampai 2021 di bulan Januari. Yang kedua terakhir itu di bulan sekarang ini di bulan Agustus dan September kita juga melakukan roadshow terkait dengan pertemuan di 40 kecamatan. Ya, alhamdulillah untuk antusiasnya sangat luar biasa kepada DPC-DPC di Kabupaten Bogor, walaupun masih banyak kendala yang bisa kita temui. Jadi super sibuk Kang ya untuk saat ini. Gitulah. Mengingat partai baru ya Kang ya. Siap. Mungkin banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya Kang. Siap. Apa saja yang sudah dilakukan? Atau terkait dengan pengenalan partai kali ya? Nah, iya maksudnya itu. Oke, kalau di pengenalan partai, alhamdulillah kawan-kawan kita dari rata-rata anak-anak muda yang jadi di kecamatan ya, di ketua DPC atau PAC yang kita temui antusias di bawah umurnya itu sekitar 30-an ke bawah, 30 ya. Intinya 35 ke bawah lah ya. Milenial ya. Jadi intinya mereka memang rata-rata antusias karena memang ada yang mungkin dari partai ini karena sosok ya, mereka melihat Fahri Hamzahnya, kemudian ketua umum ya, kemudian juga ada ketua umumnya Anies Mata, kemudian wakil ketuanya adalah Fahri Hamzah, sehingga mendongkrak juga termasuk di daerah perkotaan, walaupun ada di perdesaan juga sama, intinya di daerah Tanjung Sari, kemudian di daerah Jasinga dan sekitarnya, di daerah Bogor Barat dan Bogor Timur. Alhamdulillah kita sudah mengantongi sekitar 5.000 EKTA yang sudah terkonfirmasi dan ada formulirnya. Oh, banyak juga ya Kang. Kalau terkait dengan anak muda sih agak lumayan ya, tapi tetap kita menjalin komunikasi kepada beberapa tokoh, diantaranya pernah kita lakukan juga, mungkin pernah dipublis juga terkait kita ke kantor kepartaian di bidang Bapilu, yaitu kantor PDIP dan beberapa kantor-kantor yang memang kita sambangi untuk memperkenalkan Partai Gelora ini. Menurut Akang sendiri, peran pemuda dan politik untuk para pemuda yang ada di Kabupaten Bogor seperti apa Kang? Ya, alhamdulillah di zamannya era reformasi tahun 1998 kesadaran berpolitik pada anak-anak muda itu sangat mulai tumbuh ya. Di antaranya adalah rasa kesadaran politik baru. Jadi kaum milenial ini sadar tentang partai politik, sudah mungkin dengan kondisi-kondisi yang lama udah mulai jenuh ya dengan mungkin ketika ada beberapa partai politik yang membawa narasi baru, dan narasi baru itu sangat menurut mereka adalah baik, menurut mereka kenapa nggak ambil, dan mereka akan lihat gitu. Dan memang rata-rata yang pengurus di kecamatan sendiri sarjana-sarjana muda yang memang bukannya dalam tanda kutip yang pengangguran, tapi memang banyak ketua baik dari ketua DPC-nya
maupun perangkatnya itu banyak juga yang sarjana-sarjana muda yang memang terinspirasi gitu. Nah, di sini berarti kesadaran politik di kita ini udah mulai tumbuh karena adanya pelibatan politik di daerah ranah publik, dipublikasikan gitu ya. Sehingga kita bisa mengakses juga bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat dan itu nggak ditutupi gitu kan. Nah, sehingga menjadilah ini apa ya, kalau kita bilang menjadi sebuah diskursus yang memang bisa kita ambil nggak hanya di tempat-tempat eksklusif saja, orang-orang pemerintahan eksklusif, tetapi masyarakat umum juga bisa menikmati pembicaraan terkait dengan yang dipublis oleh pemerintah keadaan-keadaan sekarang. Sehingga kesadaran politik kepada anak-anak muda itu sudah mulai tumbuh, rasa berpolitiknya sudah mulai tumbuh, kemudian rasa ingin terlibatnya juga sudah ingin mulai tumbuh. Jadi jangan salah. Jadi ada yang umurnya mungkin baru lulus kuliah, Ya. itu ada juga yang jadi apa namanya pengurus di daerah, khusus di daerah Cilengsi ya. Cilengsi, kemudian di daerah Cibinong, daerah perkotaan ya, Ciawi dan sebagainya, itu rata-rata kaum milenial, pengurus DPC-nya ya. Bukan, mohon maaf, bukan kaum tua yang kita tidak kita ajak, tapi mereka lebih apa ya, lebih semangat. Walaupun ada kaum tuanya, ada yang dijadikan ketua DPC-nya, perangkatnya adalah kaum muda yang memang energik seperti Kang Aboy. Berarti kalian merangkul ya Kang ya? Siap. Merangkul kaum muda ya Kang. Mengingat emang kita udah mulai jenuh dengan kondisi perpolitikan saat ini ya Kang ya. Benar Karena ya kita tuh kan masih seperti ini aja, dari Indonesia merdeka sampai ini aja. Ya mungkin perubahan tuh hanya sedikit aja Kang ya. Apalagi sekarang ya kalau menurut kurva itu bisa dikatakan turun ya. Turun. Bukan naik malah turun. Ya, kalau kita melihat sih sebetulnya kita banyak mengambil pelajaran dari sejarah. Anak-anak muda sekarang juga kan sangat cukup cerdas ya dan kritis. Dia kadang-kadang bertanya juga kepada kita. Dan alhamdulillahnya karena kita ini partai baru, anak-anak muda itu juga nggak terlalu, bukan dalam artian terlalu musingin masalah atribut partai dan sebagainya. Enggak juga. Tetap ada juga yang menanyakan hal itu. Tetapi dia lebih cenderung kepada kritisnya. Kritis pemerintahan, narasi yang dibawa oleh partai Gelora ini, sehingga ikut nyambung, dan rata-rata mereka itu malah lebih banyak membeli atribut partai dengan modal sendiri gitu. Mereka bangga dengan gue bisa beli baju partai ini dengan uang gue sendiri. Itu sih yang fenomenal yang ada di Kabupaten Bogor kalau menurut saya. Berarti sangat berpengaruh ya Kang. Menurut Kang sendiri, tingkat persentase anak muda yang ada di Kabupaten Bogor berapa persen ya kira-kira dalam hal pengambilan suara nih misalnya? Perbandingannya muda tua gitu. Jangan salah, di Kabupaten Bogor itu ada sebuah penelitian. Jadi dari hampir 6 juta penduduk Indonesia, 6 juta penduduk Kabupaten Bogor, itu yang menggunakan Facebook saja itu hampir 3 juta. Gitu. Apakah Kabupaten Bogor saja? Untuk Kabupaten Bogor saja itu udah 3 juta orang gitu. Apakah dia punya gawai 2 ataupun dia hanya 1, HP-nya 2 atau 1 gitu. Kemudian ada beberapa akunnya, tetapi ada informasi terkait dengan pemakaian gawai ini, pemakaian HP ini di Kabupaten Bogor ini udah 3 juta sendiri gitu ya. Nah, menurut saya partisipasi politik rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, menurut perhitungan saya nih pribadi, itu akan meningkat di tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Karena masalah pandemi yang sekarang ini terjadi di tahun 2019 sampai sekarang ini, hampir 2 tahun berjalan. Mohon maaf, mahasiswa yang sekarang juga dari dia kuliahnya sampai dia di wisudanya tuh memakai informasi di Zoom meeting. Tapi nggak pernah, pokoknya ada anaknya teman saya gitu kan, dia di wisuda pakai Zoom meeting. Jadi serba online ya kan? Serba online. Jadi ya dia dari kuliah di semester terakhir di tahun 2019 sampai 2021 dia di wisudanya online
sampai dia nanti di Sampai wisuda lulus. sampai lulus dia di online. Jalur via online. Nah, Lulus via online. nah berarti kan kondisi dari sini bahwasanya hampir seluruh masyarakat Kabupaten Bogor memakai media sosial sebagai, mohon maaf, mungkin Kang Aboy selama ini ya, saya ingin bertanya juga sama Bang Aboy. Boleh. Boleh pertanyaan. Ya, sering nggak nonton TV? Jarang. Berarti kan Karena kita punya kesibukan di luar lebih banyak. Satu itu, yang kedua berarti bergeser pola cara kita untuk menonton berita, nonton biasa film dan sebagainya lebih cenderung ke HP, ke gawai. Ya, mungkin saya ngeliat YouTube paling Kang. Ya, lebih ke YouTube seperti sih. yang kita buat sekarang ini kan. Selera, iya kan? Iya. Seperti yang kita buat sekarang ini, mau nggak mau, ya kan? Nah, walaupun kondisinya ya ada plus minusnya. Nah, ini yang akan kita ambil. Makanya kenapa presentasi kayak untuk tahun 2024 kemungkinan besar peran pemuda di Kabupaten Bogor lebih tinggi menurut saya, dan memang narasi Gelora ini harus dipublikasikan kepada kawan-kawan yang termasuk milenial maupun nggak hanya milenial saja, orang tua juga sama. Karena mau nggak mau orang tua juga terlibat karena mereka juga kadang-kadang ibu rumah tangga, orang tua juga malam-malam disuruh ngerjain PR, harus ngeliat internet dan sebagainya. Mau juga intinya dia buka-buka yang memang posisinya bisa membuat dia menambah kapasitas. Mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Berarti sangat penting sekali ya Kang ya, media sosial untuk saat ini. Kita break sejenak ya. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi